new normal. Tapi angka positif corona tuh semakin meningkat. Kira-kira efektif nggak ya dengan adanya transisi PSBB kayak gini? Dan kalau ngomongin olahraga di era new normal tuh seperti apa ya? Nih, kalau di GBK ini protokol kesehatannya itu benar-benar dijaga banget. Jadi para pengunjung ini wajib menggunakan masker dan sebelum masuk ke area dalam ini wajib cuci tangan. Cuci tangannya minimal 20 detik ya. Dan tadi di gerbang depan juga di sini ada pengecekan suhunya. Jadi protokol kesehatannya di sini udah dijalani. Sebenarnya sih aku nggak takut ya, karena kan kita kan semua di rumah udah waspada, udah jaga-jaga, pakai masker, terus cuci tangan juga. Terus di sini juga peraturannya udah ketat gitu kan. Sebelum masuk di Senayan tuh udah harus cuci tangan, terus periksa suhu tubuh kita juga. Jadinya ya aku nggak takut sih. Semuanya kan udah ada persiapan dari rumah, terus dari sini juga udah disiapin juga gitu. Was-was sih sebenarnya ya ada pastilah, kita juga berolahraga di tempat umum ya, beraktivitas di tempat umum. Tapi saya rasa sih ini adalah kayak faktor resiko dari olahraga sendiri meningkat. Jadi yang harus kita lakukan, kita bukan menghindari resiko itu, tapi kita justru meningkatkan safety kita dalam berolahraga. Menurut saya sih seperti itu. Jadi kita ikut anjuran pemerintah. Kalau memang kondisi kesehatan kita kurang baik, ya udah istirahat aja, nggak usah dipaksain untuk beraktivitas berat seperti olahraga atau dan lain sebagainya. Mungkin sering-sering cuci tangan aja Mbak, sering-sering cuci tangan sama pakai hand sanitizer. Nggak lupa juga masker yang dipakai. Ya, yang pasti sih pertama kalau dari anjuran pemerintah kan pakai masker, terus suka cuci tangan, pakai hand sanitizer gitu aja sih. Ya paling juga sama sih, sama-sama harus jaga jarak. Kalau misalkan ada orang yang ngedeketin, seenggaknya kita harus berjauhan, ngejauhin, seenggaknya gitu kan. Ada kendala sih pasti, tapi kan kita sebagai masyarakat umum ya yang bukan atlet, ya apa yang kita cari gitu. Kita mau ningkatin stamina juga ya gimana, tapi kita harus tetap jaga aja, kita maintain kesehatan kita. Bukan kayak atlet yang harus bener-bener olahraganya harus oksigennya harus bagus nih dapatnya kayak gitu. Jadi sih saya sih ya udah ikutin aja. Kita maintain aja untuk saat sekarang ini, maintain biar kita nanti suatu saat udah dapet vaksinnya, ya udah kita bisa normal kembali. Paling ya napasnya rada sesek aja kali ya. Ngap-ngapan. Karena kan ini ketutup jadinya ya rada sesek aja. Jadi paling agak bandel dikit, kalau udah berapa detik atau menit gitu dibuka dulu, terus nanti pakai lagi, tutup lagi. Paling sih kendalanya di situ.
Hai, saya Dr. Doni Kurniawan. Saya mencoba jawab pertanyaan yang dilayangkan kepada saya kalau olahraga di luar itu kita perlu pakai masker apa enggak. Oke, berdasarkan rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga, kita harus pakai masker. Dan hal ini juga sesuai dengan peraturan regulasi pemerintah yang memang mengharuskan kita kalau aktivitas keluar menggunakan masker. Terdapat beberapa tips dari British Journal of Sports Medicine untuk berolahraga di luar dengan menggunakan masker. Yang pertama, kita adalah pastikan dulu masker yang kita gunakan itu cukup nyaman dan secure terpasang. Sehingga pada saat berolahraga kita nggak pegang-pegang area muka dan segala macamnya. Lalu, bawa masker cadangan. Resiko basah akan masker itu juga ada, sehingga kita bisa menggantinya. Dan teman-teman harus paham ketika kita berolahraga menggunakan masker, mungkin kita tidak bisa melakukan performa yang seperti tanpa masker gitu. Jadi kurangilah intensitasnya sehingga teman-teman juga lebih nyaman dan lebih aman dalam melakukan olahraga. Dan yang paling harus dipahamin adalah begini, walaupun kita olahraga menggunakan masker, tetap harus menjaga jarak sesama. Sehingga rekomendasi yang terbaik adalah tetap olahraga itu di rumah. Kalaupun harus keluar, hindarilah tempat-tempat ramai. Jangan sampai kita sendiri pun sulit untuk menjaga jarak dengan sesama orang lain yang memang olahraga juga gitu. Udah denger kan? Jadi sebenarnya memang lebih aman dan lebih baik di rumah aja dulu olahraganya. Tapi kalau pengen banget olahraga di luar, terutama GBK, harus bener-bener diperhatikan protokol kesehatannya. Apalagi nih, sekarang GBK udah ngeluarin regulasi baru untuk sana. Regulasi barunya adalah yang pertama, masuk ke kawasan GBK ini dimulai dari pukul 5 pagi sampai jam 8 malam. Dan yang kedua, kawasan GBK ini pintu masuknya yang dibuka hanya di pintu nomor 5 dan juga pintu 10. Dan yang ketiga, di area Stadion Ring Road GBK ini hanya dikhususkan untuk pejalan kaki aja. Nggak boleh tuh bawa-bawa kayak sepeda. Nah, kalau yang keempat nih, akses pintu masuknya yang dibuka hanya pintu A dan keluarnya ini di pintu D, E, dan juga G. Yang kelima ini kapasitas di area Ring Road GBK dibatasi maksimal hanya 1.000 orang saja dan waktunya ini 1 jam per shift. Dan yang keenam, untuk pengunjung usia di bawah 12 tahun dan juga ibu hamil dilarang untuk masuk ke kawasan GBK. Jadi gimana nih teman-teman? Jadi mendingan olahraga di rumah kan, selain lebih safety, lebih aman, dan kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah deh olahraga di luar dulu. Jadi saya mau lanjut olahraga dulu ya. Tapi jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. See ya!